Bab 763. Seperti seekor anjing. Ini semua hanya berdasarkan rumor. Merasakan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Wajah Eli Miao menjadi dingin. Dia berkata dengan dingin, "Aku tidak ada hubungannya dengan dia." Setelah selesai berbicara, tidak ada lagi penjelasan. Bahkan tidak repot-repot untuk menjelaskan. Mereka dapat berpikir apapun yang mereka suka. Mereka memiliki hati nurani yang bersih. Tetua berkata dengan nada tidak senang, "Tentu saja kamu tidak akan mengakui hal semacam ini. Bahkan jika kamu mengakuinya. Lagi pula, semua orang mengerti bahwa ruang kosong itu sepi. Aku hanya merasa kesal. Sebagai ketua dari klan Gu, kamu baru saja berani mengganggu medan pembunuhan di depan Tuan Yu. Kamu bercanda tentang kehidupan begitu banyak orang di klan Gu kami. Eli Miao, kamu adalah pendosa dari klan Gu kami." Tetua berkata dengan kasar. Dia sama sekali tidak memperhatikan ketua Eli Miao. Percakapan mereka terdengar jelas di telinga Louis Lu. Louis Lu mau tidak mau berkata kepada Ken Zihun, "Bukankah wanita itu ada hubungannya denganmu? Mengapa terus membicarakanmu? Fitnah. Klan hantu. Tidak tertarik pada wanita dari ras manusiamu. Apakah menurutmu wanita ini dapat lepas dari cengkeramanku setelah bertahun-tahun? Masuk akal. Tapi wanita itu pernah datang kepadaku sendiri. Dia cukup genit. Aku tidak tertarik. Jadi aku menyuruhnya pergi," kata Ken Zihun dengan arogan. Louis Lu tidak bisa menahan tawa. Dia juga senang bahwa Ken Zihun berasal dari ras hantu. Jika itu adalah orang tua cabul dari ras manusia, wanita cantik dari klan Gu ini mungkin akan kesulitan melepaskan diri dari cengkeramannya. Pada saat ini, Eli Miao tampak sedikit tak berdaya menghadapi kebingungan tetua. Sena Miao ingin berdiri dan menjelaskan untuknya. Tetapi begitu dia membuka mulutnya, Eli Miao menghentikannya. "Jika kamu ingin menambahkan kejahatan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Eli Miao tidak repot-repot menjelaskan kalimat lain. Tiba-tiba dia melihat sekilas orang yang melangkah ke sisinya. Louis Lu menggendong kucing hitam yang telah menjadi sangat jinak di pelukannya. Suara tetua berhenti. Dia menatap Louis Lu tanpa menyembunyikan kebenciannya. Tanpa ramuan itu, dia tidak akan hidup lama. Dia akan tetap mati. Jadi dia tidak takut menyinggung pria kuat seperti Louis Lu. Namun, ketika Louis Lu berdiri di hadapan tetua, dia tiba-tiba mengeluarkan pil hitam di telapak tangannya dan berkata, "Aku mengambil ini. Apakah kamu menginginkannya?" Semua orang langsung menatapnya. Tetua juga sama. Dia berkata dengan sarkasme di wajahnya, "Kamu ingin menggunakan pil untuk mempermalukanku? Mimpi." Bagaimana dia bisa gagal memahami apa yang dimaksud Louis Lu? Meminum pil saat ini pasti menjadi kesempatan untuk mempermalukannya. Tapi bagaimana tetua bisa menyerah? Tuan Yu sudah mati. Setara dengan memutus persediaan. Meminum pil ini hanya menunda kematian. Bagaimana dengan waktu berikutnya? Siapa yang akan memberi mereka ramuan itu lain kali? Oleh karena itu, untuk bertahan hidup, membungkuk kepada Louis Lu, Tetua Agung tidak akan pernah melakukan bisnis seperti itu. Louis Lu tampaknya telah mengharapkan dia bereaksi seperti ini sejak lama. Sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya dan berkata, "Kamu benar. Aku akan menggunakan pil untuk mempermalukanmu. Selama kamu berlutut, aku akan memberikan obat untukmu." Tetua tetap tidak bergerak, menatap Louis Lu dengan ekspresi mengejek di wajahnya. "Satu butir tidak cukup. Bagaimana jika begini?" Melihat dia tidak tergerak, Louis Lu tiba-tiba mengeluarkan kantung penyimpanan. Semua orang mengenali kantung penyimpanan ini.
Dan itu milik Tuan Yu. Obat mujarab yang diberikan Tuan Yu sebelumnya diambil dari kantung penyimpanan ini. Jadi saat kantung penyimpanan muncul, mata semua orang menjadi panas. Detik berikutnya, Hua Louis Lu memegang kantung penyimpanan dan menuangkannya. Melihat ratusan pil hitam tumpah di kakinya, menyebabkan tubuh semua orang gemetar. Ratusan pil. Dengan satu pil saja dapat mematahkan kutukan untuk jangka waktu tertentu. Ratusan pil ini cukup bagi seseorang untuk hidup dalam waktu yang lama. Banyak orang memikirkannya. Louis Lu memandang tetua dan berkata, "Berlututlah dan minta maaf kepada Ketua Miao. Maka semua pil ini akan menjadi milikmu. Semua milikku." Ketika Louis Lu menuangkan begitu banyak pil, tetua tercengang mendengar apa yang dikatakan Louis Lu. Dia tiba-tiba kembali tersadar. "Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Selama kamu mau berlutut dan meminta maaf, semua pil ini akan diberikan kepadamu. Kamu dapat menelan semuanya sendiri atau membagikannya kepada orang lain dengan bebas." Mendesis. Tetua melihat ke arah. Kelopak matanya berkedut 2 kali. Tetapi dia tidak begitu naif. Dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat Louis Lu. "Kamu begitu baik. Setelah aku berlutut dan minta maaf, apa yang akan kamu lakukan padaku?" Dia takut akan ditipu. Jika Louis Lu memberinya pil ini dan membunuhnya, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Louis Lu mencibir dan berkata, "Menurutku hidupmu tidak berharga. Aku terlalu malas untuk melakukannya." Tetua mengerutkan kening dan berpikir keras, seolah mempertimbangkan keaslian kata-kata Louis Lu. Tetapi pada saat ini, tetua kedua tidak dapat menahan diri lagi, dan berkata, "Baru saja aku menanyai ketua klan. Bagaimana kalau aku saja yang berlutut dan meminta maaf? Berikan pil ini padaku. Ada apa denganmu?" Louis Lu melirik tetua kedua, dan aura yang mendominasi melonjak, membuat semua orang di sekitarnya menggertakkan gigi. "Oke, aku berlutut dan minta maaf. Kuharap kamu bisa menepati janjimu." Setelah terdiam beberapa saat, tetua akhirnya perlahan-lahan berlutut di tanah. Pertama-tama mengambil segenggam obat yang jatuh dan melihat ke arah Louis Lu yang tidak mengatakan apa-apa. Dia menghela nafas. "Ketua klan, aku salah. Mulutku tidak kujaga. Aku seharusnya tidak memfitnahmu." Sambil meminta maaf, sambil mengambil pil di lantai. Melihat Louis Lu benar-benar tidak berniat melakukan apapun padanya, dia segera mengambil pil itu dengan bahagia. Setiap ramuan adalah kelanjutan dari umur. Tetua sedang memungut nyawa, berkata dengan rendah hati sambil mengambil. "Tuan muda Zhang benar. Aku orang yang tidak tahu malu. Inilah penghinaan yang sebenarnya." Tetua pertama telah merendahkan harga dirinya. Berapa harga diri? Dia menolak untuk menyerah karena tidak diberi cukup. Selama jumlahnya ada, bahkan hantu pun akan diterobos. Apalagi manusia. Bersambung.